Di sini gue nggak bakal ngedukung pihak Malaysia ataupun ngedukung pihak Indonesia, tapi kita cari tahu dulu bersama-sama, terus kita simpulkan seperti apa nih kira-kira hasil dari setelah gue yeping ini. Oke kawan, selamat datang di segmen baru. Pada kesempatan kali ini gue sedang membuka ataupun mencoba segmennya itu Movies Update, ataupun kalau disingkat menjadi MU. Dan ya, jadi ntar segmen MU ini tuh bakal ngebahas berita-berita seputar perfilman ataupun series ataupun pop culture ataupun ya popcorn movie apapun itulah, pokoknya tentang film yang kalau misalnya emang tuh menarik kayaknya bakal gue jadiin update aja di channel ini gitu kan. Tapi kalau misalnya seandainya ntar penontonnya yang untuk video ini sepi, gue kayaknya nggak bakal lanjut. Jadi gue kayak, udah gue bakal review aja, gue bakal bikin teori film aja, gue nggak bakal lanjutin movie update ini. Dan pada kesempatan kali ini, movie update yang bakal gue bawa itu adalah isu Malaysia ngeboikot film animasi Jumbo. Waduh, ada apa nih sebenarnya ya? Sebenarnya gue nggak pengen ngebahas berita ini gitu ya. Soalnya gue yakin orang-orang yang terlibat di sini itu adalah bocil-bocil yang masih terjebak di umur kecil tapi badannya itu udah dewasa gitu loh, sehingga mereka tuh ngebahas hal-hal seperti ini ya. Sebenarnya kalau ngomongin kayak gini, jadi gue sebenarnya termasuk bocil juga sih. Di sini udah gue rangkum, di sini udah gue lucutin semua kira-kira apa aja nih video-video yang bakalan kita review sama ini. Jadi gue langsung aja nanya ke ChatGPT sama Google Gemini, dua AI yang emang bener-bener profesional banget kalau misalnya ngumpulin informasi ataupun berita. Nah tapi jawabannya ternyata dari dua AI ini berbeda nih. Dari setelah apa yang gue simpulkan. Makanya yuk, jadi beberapa menit ke depan lu cuman bakal dengerin gue yeping doang tentang perkara isu boykotan ini. Oke, awalnya dari ChatGPT dulu nih. Jadi yang jadi sebenarnya boykotnya ini tuh cuman perkara Malaysia itu sebenarnya cemburu perkara animasi Indonesia, yaitu animasi Jumbo itu tuh menjadi animasi terlaris se-Asia Tenggara ketimbang animasi Malaysia itu sendiri nih. Nih sebenarnya beritanya itu udah dari 2 bulan yang lalu sebenarnya nih, perkara apa namanya, Malaysia pengen ngeboikot film Jumbo nih kan 2 months ago, tapi misalnya perkaranya baru bener-bener kayak trending sekarang, baru bener-bener diomong-omongin itu sekarang ini. Nih ya, kalian baca aja, ntar juga gua bakal kasih link-linknya kepada kalian tentang perkara isu boikot film Jumbo ini. Pertama yaitu perkara Malaysia iri sama animasi Indonesia, yang karena animasi Indonesia alias Jumbo ini menjadi animasi terlaris se-Asia Tenggara. Pertama, kalau misalnya emang ini bener Malaysia cemburu ya, kalau emang bener perkara Malaysia cemburu, gua rasa kayak aneh aja sih sebenarnya. Gua akuin dan beberapa orang akuin sebenarnya industri perfilman Indonesia itu belum ada apa-apanya ketimbang negara tetangga kita sendiri, yaitu Malaysia. Itu nggak ada apa-apanya terkhusus di bidang animasi. Tapi kalau misalnya mungkin kayak drama terus romance ataupun horor, mungkin Indonesia masih juara mungkin loh ya. Gue juga nggak ngikutin tentang film-film horor ya, terlalu monoton sih kalau Indonesia bikin film horor. Gue akuin loh ya, di sini gue nggak bakal ngedukung pihak Malaysia ataupun ngedukung pihak Indonesia, tapi kita cari tahu dulu bersama-sama, terus kita simpulkan seperti apa nih kira-kira hasil dari setelah gue yeping ini. Itu dia pertama, kalau misalnya Jumbo itu dia pertama, kalau misalnya Malaysia iri, gue rasa aneh karena dari ngelantur sendiri bahkan ya, yang kita tahu kalau channel ngelantur ini kan si Bang Timothy ini, dia tuh kalau misalnya ngasih kritik, ngasih review film itu kan udah nggak ada filternya lagi, mulutnya itu udah nggak ada filter, ketikannya itu udah nggak ada filter lagi, dia ngomong apa adanya, bukan ngomong apa adanya, bahkan ditambah-tambahin lah, kayak kata ini kayak kata itu, kayak pokoknya nggak ada filter banget lah. Wah, kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak ada apa-apa, lu goblok. Tolol banget lo beneran deh. Nggak, lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa. Iya. Ayolah, masa logika kayak begini lu masih nggak nangkep. Iya kan, jumlah rakyat kita lebih banyak. Ayolah, oke, film terlarisnya apa Malaysia apa? Mungkin sekarang Blood Brothers katanya ya, yang lagi bagus banget dipuja-puja. Iya. Itu harusnya kita lebih mikir lagi, bikin lu. Ya video lengkapnya kalian tonton sendiri aja lah. Intinya dari video ini tuh Malaysia harusnya nggak malu gitu lah. Malaysia harusnya nggak usah pesimis perkara Indonesia. Indonesia tuh penduduknya banyak.
Jumbo itu laris di Asia Tenggara ya cuman di Indonesia doang karena penduduk Indonesia tuh jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada Malaysia itu sendiri. Itu alasan pertamanya. Tapi kalau misalnya emang mau ngomongin dari segi kualitas, gua akuin bener-bener sekali lagi, Jumbo itu tuh masih belum ada apa-apanya ketimbang animasi-animasi Malaysia. Mekamato udah dibeli sama Cartoon Network, ditampilin ya kan ya? Ya nggak sih? Tuh lihat, Mekamato aja itu udah ditayangin di Cartoon Network yang secara kita kenal Cartoon Network itu kan adalah channel kartun yang terkenal banget gitu loh. Mekamato yang spin-off-nya dari Bobo Boy aja bisa seterkenal ini, spin-off. Lah, perkara Jumbo banyak yang nonton aja kok kayak udah merasa malu gitu kan, udah kayak ngerasa pesimis. Gue rasa ya agak aneh juga sih, atau mungkin sebenarnya ada berita hoax yang menyebarkan kayak inilah, kita baca lagi lah ya nih. Jadi apa namanya, katanya film-film Malaysia itu ketika dibawa ke Indonesia itu jadi nggak laku. Oke, untuk perkara itu sebenarnya bukan salah Indonesianya yang nggak mau nonton. Gua akuin sekali lagi nih ya, gua akuin kali ini Malaysia itu secara promosi pertama kurang. Terus keduanya juga dari secara posternya film ini juga sebenarnya pernah dibahas sama si Bang Ngelantur sih. Nih kalian tonton aja video yang ini, yang tetangga ngelawak ini ya, yang tentang tetangga ngelawak itu dia ngebahas tentang posternya film-film Malaysia itu tuh emang kurang menarik sehingga penonton awam kalau misalnya mau nonton film Malaysia di bioskop ya itu tuh kayak apa ya, harus mikir 2 kali. Lah gua sendiri aja nih ya yang mau nonton film Indonesia itu tuh rasanya kayak males, apalagi kalau misalnya nonton drama-drama biasanya yang dari Malaysia. Iya, gua tahu kalau misalnya film drama-drama tersebut ataupun film action tersebut terkenal banget di Malaysia gitu kan. Bukan berarti kalau misalnya dibawa ke Indonesia, dibawa ke Amerika, dibawa ke Cina, Jepang, Korea itu jadi juga bagus juga. Kan orang itu kan punya selera masing-masing ya, ada selera masing-masing. Horor Indonesia pun kayaknya kalau misalnya mau dibawa ke Cina bakal dibully-bully kayaknya. Asli dah. Jadi ya untuk perkara apa namanya yang tentang film Malaysia nggak laku itu perkara promosi aja gua rasa. Karena kalau emang mau tonton ya bahkan Agent Ali aja gua tonton gitu kan. Tapi teman-teman gua tuh nggak tahu loh, teman-teman gua yang suka ataupun nggak suka nonton film tuh nggak tahu Agent Ali The Movie 2 tuh muncul kalau misalnya nggak gua review filmnya. Itu makanya emang seasing itu. Film Indonesia sendiri aja kadang asing di telinga kita sendiri, di telinga orang Indonesia sendiri. Lah, film Malaysia dipasarin ke Indonesia, pemasarannya harus besar-besaran. Hal ini juga sebenarnya dibahas sama si Bang Blitz Strike X, dan dia juga gue nggak nyangka ya, dia ternyata komen di apa namanya di ini gue nih, coy. Dia komen di review film gue yang Agent Ali. Wah, gue makasih banget sih ya Bang Blitz Strike X, Bang. Gue udah subrek antum kok ya Bang ya, gue udah subrek dari agak lama sih. Gue seneng banget ngedengerin teori-teorinya dia yang tentang Agent Ali ataupun tentang Bobo Boy, walaupun kadang teori-teorinya banyak yang nggak bener gitu kan. Maksudnya nggak terrealisasikan, bukan nggak bener ya, nggak bener sih, tapi nggak terrealisasikan lah. Ya untuk sekedar hiburan semata aja. Nah terus juga nih ada yang komen di channel YouTube gua, katanya Malaysia tak boykot tapi bagi kritikan untuk improve bila pula Malaysia Malaysia tak boykot tapi bagi kritikan untuk improve bila pula Malaysia boykot nih. Yang intinya adalah orang ini komen ke channel gua kalau misalnya dia tuh nggak kalau Malaysia itu nggak ngeboykot film Jumbo, tapi dia tuh ngasih kritikan. Nah, tapi video kritikannya itu tuh kayaknya setelah gue cari-cari tuh udah kagak ada nih. Orang yang pakai topi keluang ini tuh udah nggak ada di channel ini. Oh ini ya, oh iya masih ada. Nggak tahu nih ini bener apa enggak ya. Coba nih kita tonton nih ya. Kayaknya bukan ini deh. Gue udah nyimpen videonya kok, santai aja. Gue udah nyimpen video originalnya sendiri. Soalnya buat jaga-jaga kalau misalnya film ini ya, kalau misalnya ntar dihilangin. Nah kan ya ini ya. Ini yang aslinya ya, video aslinya udah nggak ada di YouTube. Kamu label bocah aja. Nih kita nonton nih. Sak. Mendatang. Slow mat. Slow gila. Kamu label bocah aja. Hantu dengan Indonesia memang tak boleh berpisah. Sampai kata jadi buat macam pisah baru masuk hantu juga, apa benda ni.
dari hook awalnya aja emang udah memancing orang-orang Indonesia itu sendiri sih, karena gua akuin sebagai gua sendiri adalah orang Indonesia itu emang orang itu galak semua, nggak dibilang semua sih nggak tahu juga ya. Terus orangnya keras kepala semua, ya lagi-lagi nggak semuanya juga sih sebenarnya. Terus tuh gue yakin banget nih orang Indonesia itu sebenarnya nih gue yakin banget itu tuh nggak terima kritikan. Sorry ya gue ngomong kayak gini ya, karena emang pada dasarnya pemimpin kita tuh pemerintah di Indonesia sendiri itu tuh nggak terima kritikan. Dan kalian tahu nggak sih apa ya kata-kata atau peribahasa itu ya, pokoknya yang dia ngasih tahu ini, pokoknya pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Kalau misalnya kalian ngelihat juga ya, siapapun YouTuber siapapun itu, apakah ada yang open minded? Setahu gue sampai saat ini tuh masih belum ada YouTuber ataupun influencer yang dia tuh open minded. Pokoknya pemimpin itu tuh menyesuaikan perilaku dengan masyarakatnya. Masyarakat milih pemimpin, berarti masyarakat itu tuh pola pikirnya nggak beda jauh dengan pemimpin tersebut. Pemimpin yang anti kritik, rakyatnya juga tuh anti kritik, percayalah sama gue. Ya gini ya, lagi-lagi ya, gue ini bukan orang yang menjelekan satu ataupun dua bidang, terus gue membagus-baguskan bidang lainnya, enggak. Gue tuh adalah orang yang kalau misalnya ada sebuah masalah, gue baca dulu permasalahannya apa, gue lihat dulu permasalahannya apa, dari pihak A apa, pihak B apa, baru gue simpulkan secara sendiri. Bukan berarti gue netral juga, tapi gue tuh berusaha berada di perspektif orang A dan ada di perspektifnya orang B. Dengan cara seperti itu baru kita benar-benar merasakan kira-kira permasalahan apa sih yang sedang diungkit. Kan kadang tuh bisa aja kalau misalnya cuman perkara salah paham doang, maksud nggak sih? Yakin loh orang Indonesia itu sebenarnya anti kritik sebenarnya. Nah ini kita lanjutin lagi ya videonya ya. Hey, what is up my good people? Okay, aku dan juga geng-geng Baspop baru saja lepas menonton filem Jumbo Bocah. Bocah. Bila aku tengok filem ni, kutipan yang tinggi kan di Indonesia bukan 100 juta. 100 juta ringgit Malaysia kan. Dan bila aku menonton filem ni, so aku dah faham lah taste orang Indonesia ni macam mana. Macam mana ya, ngapain? Ya, nggak tahu sih. Maybe mereka suka rasanya teh botol, so itulah dia punya taste. Aku tak tahu sedap ke tak sedap. Tapi ya, itu je kot taste diorang. Pada benda yang positif tentang Jumbo ni jujur cakap ini tak ada berlapis ke apa benda ke. Aku suka animasi dia. Kayak animasi dia memang bila diorang kata macam Pixar tu adalah macam Pixar, ala-ala macam kita tengok Up cerita dia. Dan juga dia punya music score. Music dia memang nice. Music cantik. Ini memang makanan Indonesia lah bab music. Bila masuk part music je mana-mana bukan setakat Jumbo. Bila aku tengok filem ni aku teringat filem Laskar Pelangi, aku teringat filem Danias di Sebalik Awan, filem-filem Indonesia tentang kanak-kanak, tentang Oke, kelamaan, gue nggak pengen ngedengerin dia yaping kelamaan. Yang intinya adalah kalau misalnya gue tangkap dari video ini, dia itu sebenarnya cuma ngehook di bagian awal supaya kita tuh kayak panas dulu. Ya mungkin bagi sebagian orang ngerasa kalau misalnya dia ini ngehina. Tadi kan dia bilang kalau misalnya orang Indonesia suka sama teh botol, makanya seleranya orang Indonesia itu kayak teh botol mungkin gitu ya. Kalau misalnya untuk kali ini sebenarnya jujur ya, maaf ya orang Indonesia ya, gue setuju sama orang Malaysia satu ini. Selera orang Indonesia itu emang sebenarnya harus diperbaikin sebenarnya. Tapi begini ya, selera itu kan lagi-lagi perkara subjektif. Kita nggak bisa datang ke ibu kita, anggaplah ibu kita suka nonton sinetron gitu ya. Kita ngejelek-jelekin ibu kita sendiri kayak, "Bu, kenapa lu nonton sinetron?" Padahal sinetron itu nggak berbobot, nggak ada kisah yang menarik, nggak ada makna yang bisa diambil dari sinetron. Kita nggak bisa seperti itu. Lagi-lagi itu namanya perkara selera. Tapi mayoritas selera masyarakat orang Indonesia sendiri itu tuh yang ngebuat perfilman di Indonesia itu nggak berkembang. Jujur-jujuran aja dah. Indonesia kalau misalnya bukan horor nggak mau nontonnya. Nah Jumbo ini dia itu juga menghadirkan ada yang namanya hantu cilik itu. Nih ya kita lihat videonya nih. Jumbo yang sesat, masa ada hantunya ngajarin nggak bener. Menarik nih, Jumbo adalah film animasi terbaru pecahkan nonton film Jumbo itu sama hantu. Nih udah dirangkumin sama netizen. Nanya tentang ini, otaknya jalan berarti. Ini ya karakternya si Mary ini. Sebenarnya gue nggak masalah sama si Mary ini kan. Namanya juga adalah kartun anak-anak yang udah dibilang sama si Bang Gerald juga. Itu kan
imajinasi anak-anak tuh kan bebas ya. Dulu kita nonton film kayak Doraemon, kayak film Toy Story, itu kan nggak ada masalah kan. Nah, tapi yang sedikit gua sebenarnya singgung di sini tuh adalah menghadirkan sosok hantu ini, yang dimana berarti orang Indonesia itu nggak bisa terlepas dari yang namanya itu kayak hal-hal mistis ataupun sosok-sosoknya mistis. Itu kan emang udah selera Indonesia dari dulu kan, selera Indonesia dari dulu. Terus juga kebiasaan orang Indonesia dari zaman dulu itu kan ya udah legenda, dongeng, terus juga tentang perkara horor-horor, terus juga ritual-ritualnya yang berhubungan dengan bau-bau mistis. Nah makanya sekelas animasi Jumbo pun itu tuh harus menghadirkan si Mary ini, si hantu ini. Gue sampai sekarang belum nemuin jawaban kenapa karakter Mary ini dimunculkan di film Jumbo. Dan gue juga sebenarnya udah nge-review film Jumbo di channel gue sendiri. Ini kalian tonton aja sendiri. Ini gua ngebahas tentang animasi Jumbo. Gua akuin animasi Jumbo bagus. Dari segi cerita, bahkan dari segi cerita nih gua akuin itu lebih bagus daripada film Agent Ali kedua yang kemarin gua tonton. Tapi coba gua tanya kalian ya, tulis di kolom komentar kenapa karakter Mary ini harus dihadirkan. Iya bener, emang ada hubungannya dengan plotnya. Tapi kan kenapa harus banget gitu ya menghadirkan hal-hal mistis, sosok-sosok mistis di dalam film Jumbo ini. Bahkan hal ini juga kan nggak menutup kemungkinan jadinya ada teori-teori tentang hantu ini. Padahal ini kan animasi anak-anak coy. Nih lihatlah, Nostalgia Channel, gue juga sering banget nontonin channel ini kok. Dia tuh ngebahas tentang teorinya si Mary. Ini kan jadi hal yang aneh juga gue rasa. Pokoknya Indonesia ini nggak bisa terlepas dari selera mistis ataupun selera horor yang ada di Indonesia ini. Jadi ya kalau misalnya Indonesia bikin film action nggak laku, Indonesia bikin film sci-fi nyoba aja belum udah kayak dihujat-hujat habis-habisan kan. Terus sedangkan kemarin Pabrik Gula yang dari segi ceritanya aja kopong lompong kosong, itu aja banyak banget yang nontonnya. Ya gitulah, emang gua akuin loh ya, selera orang Indonesia itu jelek parah, gua akuin loh. Tapi lagi-lagi balik ke awal, selera itu kan adalah perkara subjektif, kita nggak bisa atur gitu loh. Gue nggak bisa ngomongin selera orang lain jelek gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Ya tiap orang individu masing-masing kan ngerasa kalau misalnya seleranya dia itu kan paling bagus. Kayak misal orang yang suka motor-motor gede, motor-motor ninja ngatain orang yang suka air acting ataupun Vespa anggaplah gitu, anggaplah kayak seleranya rendahan gitu kan. Ya kita nggak bisa sebenarnya bilang seperti itu kan perkara selera, perkara subjektif. Orang itu punya zona nyamannya masing-masing. Nah sedangkan gue tuh adalah orang yang sebenarnya menerima semua tontonan. Jadi gue tuh menonton semua kayak drama Korea, drama Jepang, drama Cina, animasi-animasi dari mancanegara, bahkan termasuk Malaysia. Kalau di Asia Tenggara kayak Singapura, Thailand, itu gue juga ngikutin semuanya, santai aja gitu loh. Gue tuh nggak berpihak di satu manapun. Tapi untuk kali ini yang orang ini sama temen-temennya ngomong kalau misalnya perkara selera orang Indonesia tuh jelek gitu ya. Sebenarnya gua akuin sebenarnya. Sorry aja nih. Menurut gue ini bukan hinaan karena sebenarnya Indonesia sendiri itu punya channel ngelantur. Channel ngelantur dia tuh kalau misalnya ngehujat, nge-review atau ngekritik, nggak ada remnya, nggak ada filter omongannya. Kalian coba aja tonton satu lah film manapun itu ya. Yang gue saranin ini sih, yang tetangga ngelawak ini sih. Itu gue yakin kalian pasti sebagai orang Malaysia sendiri itu kayak wah terbakar-bakar emosi jiwa raga kalian gitu. Nah ini ya dari Google Gemini sendiri bilang kalau misalnya katanya ada kandungan unsur mistis dan horor katanya. Terus untuk persaingan industri animasi, gue rasa ini adalah hal yang paling konyol sih. Karena sebenarnya Jumbo dan Agent Ali ini kerjasama mereka itu. Jadi dari pihak Wow Animation ngedukung Agent Ali biar bisa kebalik. Pihak Jumbo itu dibantu sama Wow Animation dari pihaknya Agent Ali. Ya anggapnya gini lah, Jumbo dibantu Agent Ali buat tayang di Malaysia. Agent Ali dibantu pihak Jumbo untuk tayang di Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya Malaysia sama Indonesia pengen bersatu, dua-duanya itu benar-benar bisa berkembang pesat. Gak usah ada persaingan industri animasi lah. Persaingan tetap ada, perlu untuk, tapi persaingan itu tetap ada dan perlu, tapi dengan cara yang sehat gitu loh, dengan cara yang adil, dengan cara yang fair. Toh animasi Malaysia sendiri itu sebenarnya udah mendunia, jauh lebih mendunia daripada animasi Indonesia. Jadi menurut gua malah orang-orang Malaysia tuh gak usah pesimis lah tentang perkara film Jumbo ini. Oke? Dan ya jadi mungkin cukup sekian video gua sampai sini. Jadi kesimpulannya adalah
tentang perkara Jumbo diboikot di Malaysia dan juga Malaysia diboikot di film. Terus juga perkara Agent Ali yang diboikot di Indonesia itu tuh sebenarnya cuman orang bocah-bocah doang yang yeping sebenarnya tentang perkara boikot-boikotan ini. Nggak perlu, ini nggak penting, nggak usah diurus. Toh juga pihak dari Wow Animation ataupun dari pihaknya Visinema itu nggak peduli apa gue perkara boikot-boikotan. Toh gue sendiri itu pengen berkembang gitu loh, ya kan? Gitulah ya, oke?